Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau tanya nih guys, di daerah kalian pupuk kimia, khususnya pupuk urea, apakah masih tersedia cukup atau sudah jarang ditemui? Soalnya di daerah aku nih ya teman-teman, di daerah Kabupaten Jember, pupuk urea itu sangat susah sekali untuk dijumpai guys. Dan kalaupun ada, harganya pasti melambung tinggi. Kabarnya sih subsidi pupuk kimia dikurangi guys. Maka dari itu aku pribadi sekarang sudah mulai go organik, biar gak ketergantungan sama pupuk kimia lagi. Dan juga buat menjaga kesuburan tanah, lahan pertanian kita agar tetap lestari dan tetap subur guys. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat pupuk organik cair yang mengandung unsur hara nitrogen tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai ganti pupuk urea atau minimal mengurangi lah guys. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pupuk organik tersebut. Yang pertama adalah kacang kedelai atau kacang hijau yang sudah direndam dengan air kurang lebih 4 sampai dengan 5 jam. Kalau di sini aku pakai kacang kedelai edamame guys. Karena apa? Karena kandungan N pada kedelai edamame itu sangat tinggi. Dan fungsi dari kedelai ini adalah sebagai penyuplai nitrogennya. Jadi nitrogen pada pupuk cair ini berasal dari tanaman kedelai ini guys. Oke, bahan selanjutnya yang kita perlukan yaitu buah nanas sebanyak 2-3 buah. Adapun fungsi nanas di sini ialah sebagai penghasil enzim yang membentuk dan memecahkan protein dan menghasilkan asam amino. Sehingga protein yang terdapat pada kedelai nanti akan dipecah oleh enzim yang terdapat pada buah nanas ini guys. Kemudian kita membutuhkan beras ketan yang sudah direndam dengan air selama 4 sampai dengan 5 jam. Adapun fungsi dari beras ketan ini ialah sebagai penyuplai karbohidrat dan vitamin B yang baik buat kesehatan tanaman dan menambah daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Bahan yang selanjutnya ialah E4 teman-teman. Adapun E4 ini berfungsi untuk memfermentasi bahan organik menjadi senyawa organik yang mudah diserap oleh tanaman. Bahan berikutnya yang kita butuhkan ialah molasses atau gula merah sebanyak 2 liter atau 2 kg. Di sini saya memakai gula merah ya teman-teman, yang sudah saya cairkan sebelumnya. Kenapa di sini saya memakai gula merah? Yaitu karena molasses di daerah saya ini cukup susah untuk didapatkan. Jadi saya pilih pakai gula merah aja, lebih praktis seperti itu teman-teman. Kemudian adapun fungsi dari gula merah ini yaitu sebagai penyedia makanan bagi bakteri yang terdapat pada E4 tersebut, yaitu dalam bentuk karbohidrat khususnya glukosa. Oh ya, sampai lupa teman-teman, bahan yang berikutnya ialah air. Kalian bisa menggunakan air sumur atau air sumber. Akan tetapi jangan menggunakan air PDAM, karena biasanya air PDAM itu sudah tercampur dengan bahan kimia seperti kaporit itu guys ya. Oke teman-teman, langkah yang pertama ialah memotong buah nanas menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kalian juga bisa memanfaatkan buah nanas ini bersama dengan kulitnya, akan tetapi saya memilih untuk membuang saja kulitnya seperti itu guys, biar lebih bersih dan biar nanti tidak terkontaminasi dengan bakteri yang lain. Akan tetapi jika kalian ingin memasukkan kulitnya, itu tidak masalah. Itu malah kalau misalkan berhasil lebih baik karena enzimnya makin banyak seperti itu teman-teman. Dan langkah selanjutnya ialah blender nanas yang sudah dipotong-potong kecil-kecil tadi itu sampai halus teman-teman. Nah, kemudian setelah di blender kita masukkan ke dalam larutan gula merah yang sudah disiapkan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita juga akan memblender kedelainya teman-teman. Kemudian setelah selesai di blender, kita juga masukkan ke dalam larutan gula merah itu tadi. Oke, selanjutnya kita akan memblender beras ketannya teman-teman. Dan setelah selesai, campurkan juga ke dalam larutan gula merah itu teman-teman.
Oke, setelah semua bahan tadi dimasukkan, maka kemudian aduk-aduk larutan tersebut sampai benar-benar tercampur rata. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan E4-nya ke dalam larutan yang sudah dicampurkan tadi tersebut, teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakannya 1 liter atau bisa kalian juga menggunakan setengah liter juga bisa. Tapi alangkah baiknya kalau memang 1 liter itu nanti mikroorganismenya juga akan sangat banyak di situ. Jadi hasilnya pun juga akan lebih maksimal. Dan selanjutnya aduk-aduk kembali sampai benar-benar rata. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, maka selanjutnya kita akan masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, kayak gitu. Karena nantinya kita akan menambahkan air di situ, teman-teman. Oke, kita akan tambahkan air di sini ya. Ingat, pakai air sumur atau enggak air sumber, gitu ya. Atau kalau bisa, kalau kalian punya, pakai air kelapa itu jauh lebih bagus. Karena air kelapa itu dia mempunyai kandungan mineral yang sangat baik dan juga mengandung hormon ya, yaitu hormon auksin dan giberellin yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Oke, setelah itu kita aduk-aduk semuanya. Aduk-aduk sampai benar-benar rata. Nah, langkah yang terakhir ialah memasukkan larutan pupuk cair yang kita sudah buat tadi itu ke dalam wadah yang dapat ditutup rapat. Jadi tidak ada udara yang bisa masuk di situ, guys. Nah, di sini aku menggunakan jerigen besar ya. Ini isinya 18 liter kayak gitu. Oke, setelah dimasukkan semuanya, maka kita harus tutup jerigen tersebut dengan rapat, jangan sampai ada udara yang masuk. Oke. Nah, untuk melihat keberhasilannya kita akan tunggu sampai 7 hari. Jika 7 hari tercium aroma segar khas tape, maka insya Allah itu sudah berhasil, guys. Dan apabila tercium bau busuk, maka dapat dipastikan bahwa POC yang kita buat itu tidak berhasil, seperti itu, guys. Oke, seperti itu aja, guys, videonya. Nanti akan aku bikin video lagi pada saat aku akan panen POC-nya. Kita akan lihat apakah berhasil atau gagal, seperti itu, guys. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.